Anda masih bersama kami dalam Bincang Santai iNews Batam. Pak Arlon, ya. ini saya bisa menyapa Anda lagi. Siap. Selain Slug Oil, tadi Anda sempat juga menyinggung soal mangrove. Ya. Seberapa parah kerusakan ekosistem yang ada di mangrove? Jadi kalau kita bicara lingkungan ini, ya banyak hal ya. Tadi kita bicara pencemaran laut, habis itu ada landfill, pengrusakan mangrove. Di Pulau Batam ini dulu, ini kan pulaunya mangrove. Ya. Kalau saya bicara, sudah hampir 30% mangrove di Batam ini rusak. Oke. Sangat banyak yang rusak. Kemarin terakhir kita turun ke daerah Tanjung Piayu, tepatnya di ujung. Saya lupa. Itu memang sudah dibikin tambak udang di situ. Tambak udang, oke. Nah, itu mangrove yang betul-betul segar itu dirusak. Kami sudah panggil pengusahanya, kita sudah RDP kan, kita minta untuk tanam kembali. Ya, jadi ada yang namanya LSM itu, mereka adukan ke kita minta kepada pengusaha tersebut untuk menanam kembali di sekitar wilayah tersebut. Kenapa? Pulau kita ini pulau kecil, ya, kita dibentengi oleh tumbuhan mangrove ini. Kalau ini rusak, lama-lama Batam ini tenggelam. Ya, kalau Batam ini lama-lama hutan mangrove-nya rusak, saya yakin Batam ini lama-lama akan tenggelam. Ditambah lagi dengan landfill yang sangat banyak sekarang ini. Di darat kena cut and fill, di laut kena mangrove. Betul. Abrasi pantai nggak bisa ditahan. Benar sekali. Itu yang kita hadapi sekarang Apa ini. yang bisa kita upayakan, Pak? Ya, kami dari DPRD Komisi 3 tentu berupaya mengedukasi masyarakat lah, pengusaha, juga masyarakat sekitarnya untuk tidak, ya kan ada juga yang bikin arang dari mangrove ini. Iya. Ya, di Barelang juga banyak. Iya. Nah, ini juga kita edukasi masyarakat jangan sampai rusak lagi. Karena kalau seluruh masyarakat ya bikin arang, habis itu bikin tambak udang, habis itu perluasan lahan perumahan. Ini kan kalau kita nggak jaga, siapa yang jaga kalau nggak kita? Jadi kita memang Komisi 3 ini memang kerjanya berat. Apalagi kita kewenangan kita terbatas juga. Tadi Pak Ketua sampaikan, sebetulnya mitra kerja kita itu ya DLH Provinsi, ya KLH Lingkungan Hidup Republik Indonesia, dan daerah Kota Batam. Kita bisa komunikasi sama mereka sebetulnya. Cuman kewenangan kita itu memang membawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, khusus di sana aja. Jadi memang kalau kita masuk ke ranah provinsi itu memang sudah ranahnya Komisi 3 daripada Cut and fill sejatinya sesuai dengan amanat undang-undang dan juga peraturan perda yang ada. Itu bagaimana Pak komposisinya? Ya jadi begini, Batam ini memang kan dulu di zamannya BP Batam, Otorita Batam, kan memang dibentuk untuk kawasan industri, ya. Jadi memang ada titik-titik tertentu yang boleh dijadikan lahan untuk industri, galang kapal, elektronik dan sebagainya. Tapi sekarang sesuai dengan perkembangan Kota Batam ini, saya lihat sudah kebablasan, sangat kebablasan memang. Ada beberapa titik yang itu hutan lindung sudah dijadikan. Mungkin tukar guling kali Pak? Gimana? Tukar guling. Saya nggak tahu terguling, tapi kita melihat secara kasat mata ini sudah merusak lingkungan. Oke. Ya, artinya apa? Ini tugas tanggung jawab kita bersama, bukan kami Komisi 3 aja. Tentu kami manusia biasa yang juga kewenangan kami terbatas. Ya, jadi memang seluruh stakeholder yang ada di Batam ini betul-betul berjibaku lah. Oke. Bagaimana lingkungan ini kita jaga dengan baik, ya. Bagaimana hutan-hutan lindung ini terlindungi dengan baik. Kenapa? Taruhlah sekarang kita masih bisa menghirup udara dengan enak. Kalau 20 tahun, 30 tahun ke depan kita nggak tahu apa tahun terjadi. Pak, karena prediksi Indonesia kan di mata dunia 10 tahun lagi ada climate war. Itu yang kita sekarang takutin. Artinya ini tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita edukasi masyarakat, stakeholder yang ada, dan kami di DPR ini menjalankan kewenangan kami dengan sebaik-baiknya, mengawasi baik itu pencemaran lingkungan, ke landfill, habis itu pembuang limbah sembarangan di industri, dan tentu juga tentang sampah. Berapa titik Pak yang data yang di tangan Komisi 3 untuk cut and fill di Batam yang menyalahi aturan? Kalau titiknya, ya saya bicara cukup banyak ya. Saya tidak akan sebut tempat, tapi di mata saya itu ada yang besar-besar sekarang yang lagi terjadi. Ada di daerah pusat kota juga ada juga di bibir pantai juga ada. Dan ini kita nggak tahu kenapa mereka mendapat izin. Karena versi Ombudsman Pak, lebih dari 33 titik. Nah itu dia, maksudnya bilang sangat banyak kan. Jadi kalau kita bicara nama di sini nggak etis juga, tapi kita tahu titik tersebut dan memang kita juga pantau ini. Kita pantau
Artinya ada sekarang yang malah yang sangat mencuat sekarang ini itu hutan lindung atau hutan wisata yang sudah dipotong gitu loh. Ini kan juga salah satu tantang kita bersama, bagaimana kita bisa menjaga hutan tersebut gitu loh. Saya menyambung yang disampaikan oleh Sekretaris Pak Arlon bahwa ada kerusakan mangrove itu kemarin kami turun ke lapangan ya, yang dibuatkan menjadi tambak udang itu di daerah Sedaun. Sedaun ya. Daerah Sedaun, daerah Bagan, Kecamatan Sebeduk. Dan itu kita panggil, kita RDP-kan agar mereka itu kami bukan sanksinya menanam kembali mangrove. Dan kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa kami tetap bekerja sesuai dengan tupoksi kami. Ada cut fill yang tidak sesuai dengan aturan-peraturan yang ada, tanpa perizinan juga mereka melaksanakannya. Sebagai contoh, besok kami melaksanakan RDP terkait dengan cut fill yang ada di Sebeduk. Ya, besok kami melaksanakan RDP ada bagi teman-teman kita, warga negara kita juga, masyarakat Kota Batam juga melaksanakan pekerjaan itu tidak melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Dan itu besok kami panggil dan surat sudah kami layangkan. Besok pagi kami RDP-kan terkait dengan penyebatan saluran akibat dari cut fill tersebut. Nah, ada beberapa tempat seperti yang sampaikan oleh Ibu tadi, yang sampaikan Ombudsman itu ada 35 lebih. Itu sudah berulang-ulang kita sampaikan kepada teman-teman yang bermain yang tidak sesuai dengan aturan, ya, bahwa ada cut fill yang belum memiliki izin lokasi, ya, dari BP Batam. Ada seperti itu, dan kemungkinan dijadikan disulap menjadi kafling. Itu jadi bermasalah juga tanpa legalitas, ya. Seharusnya bahwa bagi pelaku usaha itu harus menyiapkan dulu secara legal standingnya, ya, baru pelaksanaan itu. Ketika pemerintah atau BP Batam memberikan alokasi lahan, tentu ada lagi syarat-syarat yang harus kita penuhi, ya, baik perizinan cut fill-nya, kemudian pembayaran WTO-nya, kemudian pengurusan sampai sertifikatnya, baru kita laksanakan sesuai dengan kita. Tapi di Batam ini seperti yang sampaikan oleh Ombudsman itu, bagi saya pun lebih dari 36 titik ya permasalahan itu terkait dengan cut fill. Dan kemudian tentang pencemaran lingkungan, kami juga sudah melaksanakan sidak kita di Muncang baru minggu kemarin, dan juga besok kami melaksanakan RDP terkait dengan itu. Ada pengusaha plastik yang sengaja dia membuang limbah ke parit secara sembarangan, dan kami turun ke lokasi. Kami akan panggil mereka, mempertanggungjawabkan sesuai dengan kelakuannya. Jadi jangan sampai terjadi karena mereka mencari keuntungan oleh perusahaannya sendiri, tapi mengorbankan masyarakat dan lingkungannya. Ini yang kita cegah. Karena setahu saya Pak, kalau perusahaan-perusahaan besar di Eropa ataupun yang ada di Amerika yang masuk berinvestasi ke Batam atau ke negeri orang gitu, mereka sudah menyelesaikan sanitasinya dengan baik. Seharusnya. Iya. Hanya di Indonesia yang sanitasinya menebeng fasilitas publik. Itu kan salah ya Pak ya. Kan bahasanya sungai dan parit yang dibuat oleh pemerintah fasilitas publik dengan pemanfaatan ekosistem yang ada di sana, tidak dengan merusaknya begitu kan Pak ya. Betul. Dan kebanyakan juga mereka melakukan tindakan dulu baru legal standingnya menyusul. Tindakan seperti ini kan habituasi Pak. Sebenarnya secara undang-undang itu tidak diperbolehkan. Legal standingnya dulu kita pegang, baru kita action. Tapi memang ada beberapa yang kita dapatkan di lapangan, sembari dengan pengurusan legal standingnya mereka sudah aksi, sehingga terjadilah yang tidak kesesuaian sesuai dengan aturan. Itulah jeleknya. Itu jeleknya. Nah, disinilah bagi pemerintah itu supaya pengawasannya ditingkatkan. Nah, ini selalu kita sampaikan kepada DLH agar pengawasan DLH itu ditingkatkan, agar jangan terjadi pelanggaran, selalu terjadi pelanggaran. Ada tidak Pak kemungkinan permainan politik uang di belakangnya? Kami dari Komisi 3 kami tidak sampai ke sana ranahnya, ya, tidak sampai ke sana. Tapi sebagai pengawasan, ketika ada pelanggaran kami turun, kemudian kami panggil agar ada penanganan yang serius. Atau mungkin juga oknum-oknum yang backingnya mungkin kali Pak? Nggak, mungkin tambah sedikit Ketua. Jadi memang pengelolaan lingkungan ini nggak murah ya. Ada cost di situ, ada biaya di situ. Jadi kadang-kadang perusahaan itu mereka itu tidak mau mengeluarkan cost untuk disposal limbah tersebut, ya mereka akhirnya buang sembarangan, buang ke parit.
Artinya apa? Ini tentang tanggung jawab sebetulnya. Ya, sebetulnya kalau mereka mau, kan di Batam ini ya ada pengelola limbah di sini, ya, dan ada tempat pengelolanya. Sudah bagus bagaimana? Nah, ini ada yang nakal-nakal perusahaan ini, mereka tidak mau mengeluarkan biaya untuk disposal limbah mereka itu, makanya dibuang sembarangan. Ini mengirit kos. Kalau backing saya pikir ya di zaman sekarang ini nggak zamannya lagi, ya. Ini cuman kita ketuk hati pengusaha tersebut lah, ya. Mereka keluarkan kos mereka untuk bagaimana mengelola dan menangani limbah mereka dengan baik. Karena etika buruk ini terus dijaga ya. Iya, betul. Jangan sampai ya Pak ya. Iya. Baik, kami akan kembali pemirsa setelah jeda berikut ini.